Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang, ngobrol santai seputar geliat desa wisata sebagai katanya garda terdepan dari pembangunan pariwisata di Yogyakarta. Saat ini kami masih berada di Prime Plaza Hotel Yogyakarta dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tadi sudah disampaikan Pak Singgih bahwa ternyata yang menjadi daya tarik sebenarnya adalah potensi yang dimiliki di desa tersebut yang tentunya beda dengan desa-desa lainnya ya. Nah, kira-kira Pak Singgih, untuk desa-desa wisata yang barangkali belum melihat potensinya ya Pak ya, belum bisa tahu potensinya. Apa sih Pak yang harus dilakukan Pak? Ya, tentu mengidentifikasi dari potensi desa itu sendiri ya. Dan ini mereka tidak sendiri karena kami juga bersama-sama dengan stakeholder pariwisata, ada industri pariwisata tentunya, kemudian ada perguruan tinggi ya, di sini cukup banyak dari mulai Pusparu GM, AMTA, Stipram, ini semuanya pasti akan saling mendukung untuk kemudian bisa melihat potensi desa wisata itu. Kemudian juga rekan-rekan industri pariwisata seperti hotel, kemudian asosiasi GM Hotel, ini mempunyai program yang untuk kemudian mendampingi desa wisata itu untuk mengangkat mereka. Melihat potensinya sampai kemudian bagaimana cara packaging paket untuk wisata, kemudian asosiasi chef juga masuk, bagaimana potensi kulineri ada di sana, sehingga tidak kemudian akan merubah masakan hotel pindah ke situ, tapi potensi yang ada di desa itu kemudian bisa dikemas lebih baik lagi supaya kemudian menjadi daya tarik yang luar biasa. Ini yang selama ini kita lakukan, jadi pola pendampingan, pembimbingan itu kita lakukan, sehingga apa yang kemudian sudah dilakukan di level pembimbingan, kemudian nanti akan kita terjunkan tim untuk monitoring. Kita punya standar ASEAN untuk desa wisata ini, sehingga dari sisi sustainable tourism-nya, dari sisi amenitasnya, dari sisi aksesibilitasnya, ini semua kita ada checklist dan itu standarnya standar ASEAN. Tentu kemudian tadi Pak Dwi menyampaikan 2025 tujuan untuk pariwisata itu kan terkemuka di Asia Tenggara berkelas dunia. Nah ini yang kemudian muncul. Tidak hanya sampai di situ, bantuan gubernur ini juga turun dengan paket toiletnya, yaitu untuk memastikan toilet itu tidak bersih dan bau, ya, sehingga betul-betul nanti ini dilakukan. Kemudian juga dari sisi penyediaan sarana toilet itu sendiri ada jongkok, ada duduk, sehingga masyarakat perkotaan atau wisatawan yang biasa toiletnya tidak bisa jongkok, duduk juga di desa wisata ada. Ini kemudian kita berikan layanan fasilitasi koneksi internet, ini juga penting. Salah satunya juga Salah satu yang kemudian harus didorong, apalagi work from Jogja ini baru kita gelurakan, sehingga sangat mungkin sekali kalau work from desa wisata, saya kira ini sesuatu yang menarik sekali, pengalaman yang cukup bagus. Oke, baik, terima kasih Pak Singgih. Yang tadi menarik yang Pak Singgih sampaikan tahun 2025, Pak Dwi. Ini artinya kalau kita melihat ke tahun 2025 masih ada waktu 4 tahun lagi ya Pak ya untuk mencapai target dari Perda tadi. Sejauh ini Pak pencapaiannya sudah seperti apa dan kira-kira untuk mencapai target di tahun 2025 itu apa Pak yang harus diperbaiki, mungkin ditambah atau dikurangi? Ya sebetulnya ya harus ditambah. Sampai tahun 2025 posisi kita di mana sebetulnya? Apakah sudah 50%, 60%? Ya masih jauh dari cita-cita sebetulnya. Makanya tadi saya bilang bahwa selalu saya bilang ini kan karena kewenangan saya kan tentang regulasi karo keuangan. Bahwa kelembagaan ini akan menjadi basisnya keuangan itu bisa tersalur. Jadi kalau di DIY itu di Pak Singgih punya kewenangan di desa di basis wisata, destinasi wisata yang mandiri. Lalu yang masih berkembang lanjut mandiri itu punya siapa yang berkembang ini? Nah sebetulnya Pergub 100 tadi kembali ke Pergub 40 Pergub 40 tadi sebetulnya memberikan kewenangan kepada kabupaten kota ya untuk menuju mandiri. Untuk menuju mandiri. Duitnya dari mana? Tadi Pergub 100 tadi loh. Berbasis kelurahan tadi loh. Sehingga apa yang harus dipersiapkan sekarang di masing-masing kelurahan? Tadi Pak Singgih sudah bilang harus ada perencanaan.
Ya. Harus ada perencanaan tadi. Makanya di Pergub 40 sebetulnya tidak terus bisa begitu. Tetapi di situ ada kriteria. Ada kriteria mengajukan Pak Darwis itu satu, yang salah satunya adalah dia sudah punya menu apa yang harus dijual. Oke. Dijual. Sampai kepada tadi ngomongin tentang homestay misalnya. Apakah betul ketika homestay itu miliknya pribadi, pemerintah bisa support di situ, menempatkan infrastruktur di situ. Padahal tanahnya bukan milik pemerintah. Ya kan? Pemerintah pribadi ya Pak. Walaupun kita punya pengalaman, Kanjeng. Kita punya pengalaman di Ngelanggeran. Kita pernah memberikan bantuan toilet, kamar mandi karena di Ngelanggeran di mana itu? Betul ya? Di Gunung Kidul. Iya, Ngelanggeran betul ya? Itu karena di sana homestay-nya luar biasa. Satu, banyak turis yang ke sana. Barangkali kalau turis itu kalau bicara tidur, dia di mana aja bisa. Dia yang tidak bisa toleransi adalah kamar mandi. Kamar mandi. Dan kita pernah memberikan support kamar mandinya adalah ada toilet, ada apa? Shower dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini kita mau menganggarkan itu nggak bisa. Nggak bisa karena harus tanahnya milik pemerintah. Ini harus dikaji dalam regulasi ini ya. Ini harus dikaji ini supaya ketika bicara tentang cita-cita kita yang ada di Parda kita pasti berkonsekuensi dengan anggaran. Nah, anggaran ini bisa masuk, ini harus ditata dari sisi regulasi. Maksud saya begitu. Tanpa itu pasti akan tersendat-sendat. Yang kedua adalah berbagi kewenangan tadi. DIY ngapain, kabupaten ngapain. Ini yang belum jelas ini. Kadang-kadang harusnya ini punyanya kabupaten, dihandle oleh DIY. Mengapa? Sebetulnya di Pergub 85 sebelum ada 100 ini memberikan kewenangan kepada kabupaten kota tentang bantuan keuangan. Pertanyaannya apakah mereka sudah mengoptimalkan itu dari sisi pariwisata? Belum. Bahkan serapan di kabupaten kota sedikit sekali. Dari 1,32 triliun nggak ada 500 yang ada di kabupaten kota. Kenapa? Mereka lemah di perencanaan. Mereka lemah di perencanaan. Artinya perencanaan ini menjadi hal yang utama ya Pak, ya penting ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Nah, ke Kanjeng Yuda lagi. Tadi perencanaan menjadi hal yang penting, tapi juga tidak kalah penting ketika kita berbicara soal desa wisata, kita juga memperhatikan dari sumber daya manusianya Kanjeng Yudo ya. Kira-kira apa sih Kanjeng Yudo yang menjadi PR ketika kita menggandeng para Pak Darwis dan juga terutama mungkin para masyarakat di desa wisata ini untuk bisa memiliki kesadaran tadi terkait dengan perencanaan dan sebagainya. Bagaimana Kanjeng Yudo mengoptimalkan potensi SDM yang ada di desa tersebut? Ya, kalau saya sih yang penting konsistensi dan maintenance. Jangan sampai orang melihat masyarakat atau turisnya banyak, sampah di mana-mana karena merasa dia laku, dia lupa dengan kebersihan. Dan juga tadi Pak Kadis izin kalau bisa jangan jongkok sama duduk, disabilitas juga harus dipertimbangkan. Karena walaupun bagaimana juga banyak hal disabilitas itu pengen juga berkunjung ke tempat wisata, sehingga harus perlu fasilitas umum dan ramah sama disabilitas tersebut. Dan juga ada Pokdawis juga yang akan memaintain tersebut. Jadi konsistensi itu penting. Jadi jangan terlalu puas, jangan terlalu ini. Dan juga tadi Pak Kadis sampaikan bahwa jangan di sini outbound, di sini outbound. Berarti harus ada inovasi. Di sini ada outbound minimal, di sini ya mungkin orang mau makan dia macul dulu untuk bikin padinya, nanak nasi dulu, baru makan kan gitu Pak. Merasakan prosesnya. Prosesnya dulu ya. Tadi saya bilang juga orang mau bakar jagung kalau di hotel bintang 5 kita duduk aja jagung bakar sudah ada. Kalau ini kan kita harus nyambut dulu ini karena itu kan proses dan itu orang jarang temui dan hanya aja di Jogja aja yang saya lihat dari segi fasilitas dan juga dari segi keluasan itu baik di DIY. Tapi sejauh ini Kanjeng Yudo yang jadi tantangan atau kesulitan barangkali apa sih Kanjeng Yudo untuk menciptakan atau mengembangkan potensi desa wisata barangkali dari segi SDM ataupun potensi yang lainnya. Tantangannya apa Kanjeng Yudo? Tantangannya ya sebenarnya konsisten itu Mbak. Konsisten. Orang itu cenderung wah saya sudah banyak orang datang nih, banyak orang makan di sini, tapi dari segi kebersihannya itu yang sulit sebenarnya Mbak dari SDM-nya. Udah merasa banyak, toh tanpa kita bersih juga orang datang ke sini. Nah itu dan ditambah lagi juga ramah sama disabilitas. Fasilitas umumnya juga harus ditambah lagi sehingga apa yang turis ke DIY sudah ada fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh desa wisata tersebut sehingga
ini akan baik. Terutama tadi wifi-nya juga harus dikencangkan karena kan sekarang zaman digitalisasi apalagi ngevlog. Karena media sekarang nggak hanya reklame atau di koran aja Mbak. Sekarang media pun sudah tersebar kayak Instagram, Twitter. Itu kan menyebar. Jadi orang di luar negeri pun walaupun nggak ke sana tahu DIY, tahu dari medsos. Nah, jadi maintenance itu yang harus dilakukan dan inovasi-inovasi jangan sampai wisata 1 sama wisata 2 tuh sama. Jadi harus punya inovasi lah seperti itu, Mbak. Inovasi dan konsistensi kan Kanjeng Jo ya. Ya, penting. Oke, baik. Terima kasih. Pak Singgi, tadi juga melihat disampaikan bahwa di desa wisata ini juga ada pendampingan dan seterusnya ya Pak ya. Sejauh ini Bapak kolaborasi seperti apa sih yang sudah dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada desa wisata baik yang mungkin baru merintis maupun yang sudah menjadi desa wisata? Ya, tentu pendampingannya berbeda-beda ya. Kalau kita melihat dari sisi kategori desa itu sendiri. Kalau embrio ya kemudian kita dampingi dari sisi hal-hal yang sangat mendasar. Dan yang tapi ada satu hal yang kemudian terus-menerus kita berikan, tidak mengenal itu kategori, yaitu Sabta Pesona. Basicnya ini ya Pak ya? Itu basicnya gitu ya. Kalau itu aja masih diulang-ulang dan itu menjadi satu yang menjadi mahal dan tidak bisa diimplementasikan, itu kayaknya nggak bisa masuk ke pariwisata itu karena Sabta Pesona merupakan satu hal mendasar itu. Ya. Tadi yang sampaikan Kanjeng Yudo tadi kan Sabta Pesona itu. Iya betul. Kebersihan ya, keamanan, ketertiban, nyamannya, keindahan ya. Kemudian akan menimbulkan sebuah kenangan yang bagus. Sabta Pesona itu tadi. Jadi kalau kemudian itu hal dasar, tapi kemudian kalau kita bicara SDM tadi juga sempat dibahas ya. SDM itu cukup banyak kalau di desa ya. Ada yang tadi saya bilang dari sisi kulinerinya, kemudian dari sisi paketnya. Ini masing-masing nanti pembinaannya sendiri-sendiri. Kemudian nanti dari sisi homestay-nya, ini ada sendiri standarisasi homestay di ASEAN Toolbox itu. Kemudian dari sisi aktivitinya. Jadi orang memutuskan untuk menginap atau live in di desa wisata itu pasti ada alasannya. Kenapa saya bisa, saya pengen nginep di situ? Karena di situ masyarakatnya punya kehidupan yang unik. Bangun pagi, setelah subuh kemudian ke sawah. Dari sawah nanti kemudian jam sekian nanti sudah pulang ke rumah. Tapi pulang ke rumah aktivitasnya tidak kemudian diam. Ada aktivitas memasak mungkin dengan tungku tradisional. Inilah yang kemudian menjadi sebuah atraksi yang luar biasa. Atraksi itu attraction, daya tarik ya. Kadang-kadang confused dengan atraksi yang selalu diidentikan penampilan ya Pak ya, penampilan, tarian dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Singgi. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah ini. Kita akan jeda saja. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.